Selamat pagi anak-anak kelas 7, apa kabarnya? Tentunya baik ya. Tolong dijaga kesehatannya, ikuti protokol COVID-19 kalau keluar rumah atau keluar dari area tempat kamu tinggal. Ya, kita belajar TIK ya untuk bab 3. Ini kita belajar tentang peranan dan dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau di bab 1 kita sudah belajar alat-alatnya, alat informasi dan alat komunikasi. Di bab 2 kita belajar sejarah perkembangannya, dan di bab 3 ini adalah peranan ya, apa fungsi atau kegunaan teknologi tersebut terhadap bidang-bidang yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Peranan yang pertama adalah di bidang pendidikan. Apa peranan teknologi informasi dalam hal pendidikan, baik itu baik itu di sekolah, baik itu terhadap siswanya, gurunya, baik itu di universitas, di kampus, mahasiswa dan sebagainya. Teknologi dan informasi sangat berperan buat pendidikan, terlebih pemanfaatan internet ya. Sekarang ini hampir seluruh dunia menggunakan internet, bahkan seluruh Indonesia. Memang belum semua. Beberapa pemanfaatan terlihat sebagai hasil penelitian, konsultasi dengan pakar, perpustakaan online, diskusi online, dan kelas online ya. Itu yang sering kita banyak gunakanlah untuk pendidikan. Keuntungannya untuk peserta didik apa? Mudahnya mengakses informasi ya, sebagai sumber pengetahuan belajar. Jadi tidak ada lagi alasan saya tidak tahu Bu. Sekarang ini kan hampir semua siswa-siswi SMP 1 Bumi Taman punya HP. Yo, siapa yang belum punya? Kayaknya nggak ada ya. Kalaupun tidak punya, pastinya orang tuanya punya itu. Kemudian bisa melakukan belajar jarak jauh seperti yang terjadi saat ini ya. Dulu jarang-jarang dipakai belajar jarak jauh. Kalau sekarang dengan adanya Zoom, dengan adanya WA dan sebagainya. Keuntungannya terhadap lembaga pendidikan, artinya terhadap sekolah atau terhadap kampus atau terhadap instansi-instansi dalam pendidikan. Saling berbagi hasil penelitian, memberi layanan kepada peserta didik ya, memberikan pelayanan terhadap siswa, terhadap mahasiswa oleh sekolah atau oleh kampus. Biaya beli buku berkurang dengan adanya buku online, tidak lagi beli buku ya seperti ini. Ini sudah ada, kamu buka internet ini pasti sudah ada. Jadi tidak ada alasan nggak punya buku lagi Bu, nggak ada. Berbagai sumber ilmu sesama institusi ya. Kemudian peranan di bidang bisnis. Wah, ini sekarang biar saya lihat bukan cuma orang kota lagi yang menggunakan ini, tapi ada sebagian siswa juga udah pintar berbisnis ini saya lihat ya, cari-cari uang jajan ya, lepas-lepas jajan. Bidang bisnis, dengan pemanfaatan internet bisnis semakin lancar. Oh, pastinya. Apa saja itu? Internet banking, SMS banking, atau e-commerce. Ini penjualan ya, e-commerce. Keuntungan perusahaan ya, menjual produk kepada banyak orang, tidak lagi mendatangi orangnya dari pintu ke rumah ya, dari door to door namanya itu. Nah, kemudian ini keuntungan konsumen juga tidak harus bepergian untuk membeli barang, tinggal pemesanan, gunakan HP yang kamu punya ya. Ada banyak ininya keuntungannya ya, menghemat waktu, biaya, di rumah saja tinggal tekan pencet di Shopee, sudah selesai perkara, tunggu seminggu datang barangnya. Membeli dari luar negeri juga sekarang sudah mudah dengan adanya Shopee ya, tidak harus dari Indonesia, dari luar negeri juga sudah bisa. Dan harganya pun terjangkau ya, bukan cuma orang kaya sekarang yang bisa beli dari luar negeri, kita orang biasa juga sudah bisa. Di bidang pemerintahan, government to citizen, government to business, government to government, artinya kepada banyak orang, dari pemerintah kepada banyak orang, dari pemerintah kepada pebisnis, dari pemerintah ke pemerintahan ya.
Apa keuntungannya? Masyarakat dilayani kapan saja, di mana saja melalui website. Contoh nyatanya sekarang sudah bisa buat telahir loh sebenarnya ya. Tinggal kita punya data-data dari desa, bisa diurus akte lahirnya secara online ya. Ya, komunikasi antar pemerintah juga cepat, jadi tidak perlu lagi datang dari Istana Merdeka sana, harus ke provinsi, kabupaten. Dengan adanya internet sudah bisa langsung berkomunikasi sesama pemerintah. Kemudian kita berbicara bidang sosial ya, sosial. Manusia katanya makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, artinya berteman. Ya. Nah, untuk itu kalau kita tahu kan Indonesia ini begitu besar ya, negara kepulauan, jadi dari sudut sana ke sudut sana itu bukan menjadi penghalang lagi bagi kita untuk saling mengenal, saling berbincang ya. Dengan adanya internet, video call ya, bisa video call, bisa WA, video, ada apalagi kirim suara, kirim gambar dengan cepat, macam-macam ya. Perdagangan melalui internet lebih cepat ya. Kemudian di bidang kesehatan, informasi kesehatan banyak beredar di internet, berbagai ilmu tentang kesehatan ya. Contoh kalau kamu sakit nih atau mengalami gejala apa gitu, kadang kita nggak bisa ke kota untuk konsultasi dengan dokter, buka internet itu sekarang udah bisa. Atau kita mencari obat nih ya, obat tradisional sakit perut, itu bisa. Jadi jangan berdiam diri, gunakan handphone kamu untuk hal-hal yang positif. Bidang transportasi, kita lebih mudah mengetahui informasi ya, kapan pesawat berangkat, berapa harganya, jam berapa, semuanya kita sudah tahu ya. Baik itu transportasi darat, laut, udara ya. Pembelian tiket online lah salah satunya yang sangat menonjol. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara dengan peranan atau keuntungan di bidang-bidang. Sekarang kita berbicara dengan keuntungan secara menyeluruh. Keuntungan teknologi informasi komunikasi ya. Yang pertama adalah memudahkan berkomunikasi dan mendapat informasi. Mudah berkomunikasi dan memperoleh atau memberikan informasi. Membuka peluang bisnis baru ya, jelas sekali. Kalian anak-anak sekarang SMP bisa nggak jualan sekarang dengan online ini? Bisa. Contohnya ya, kamu buat keripik lalu kamu foto, bikin status Facebook, bisa status WA, orang-orang akan melihat dan bisa terjadi transaksi di dalamnya. Meningkatkan layanan informasi dari jarak jauh dalam berbagai bidang ya, benar sekali. Contoh bidang yang paling sedikit kita bilang keluarga lah ya, kekeluargaan. Seandainya terjadi sesuatu, tidak perlu lagi kita pergi ke Sumatera memberitahukan sesuatu yang terjadi, tapi dengan adanya handphone lebih cepat informasinya. Memperkaya kebudayaan ya. Apa hubungannya Bu? Dengan kita mencintai budaya Indonesia, kita boleh pamerkan, jadi semua orang di dunia ini bisa melihatnya. Tetapi dibalik dari keuntungan ada dampak negatif ya. Dan Ibu berpikir seperti ini, sebenarnya sih terlalu jelek pikiran Ibu ini. Ada banyak sekali kita yang sering jatuh ke dampak negatif ini ya. Ya, itu sangat jelas kelihatan. Apa saja itu? Kita lihat. Pelanggaran hak cipta ya. Kita lihat orang membuat sesuatu lalu kita tiru persis, atau kita bisa jual lagi punya orang dengan tidak izin ke yang punya. Itu salah satu contohnya. Kemudian di cybercrime, kejahatan luar biasa sekali, kejahatan di dunia maya ini ya. Luar biasa, dengan adanya handphone ini kejahatan semakin tinggi ya. Karena orang-orang menggunakannya ke arah negatif ya. Ini ada banyak ya, memasuki komputer jaringan tanpa izin ya. Dengan adanya virus-virus sekarang ini merusak program-program kita, bahkan merusak perangkat-perangkat kerasnya ya. Kemudian nih lihat nih, penyebaran, nanti boleh dibaca lebih lagi ya, penyebaran virus ya, virus
virus tadi sudah dibahas juga di atas sedikit. Diciptakannya virus untuk merusak komputer saat kita buka internet, kita download sesuatu. Nah, mereka sudah memasukkan virus di sana. Virus itu seperti penyakit supaya HP kita cepat hang, cepat rusak dan sebagainya. Kemudian ini yang paling banyak sekali terjadi, ya, pornografi, perjudian dan penipuan. Ya, pornografi suka sekali menampilkan gambar-gambar yang berbau porno atau yang vulgar, ya, terbuka, bajunya terbuka, roknya terbuka, semuanya dibuka. Atau video-video yang sangat vulgar juga, ya, orang lagi nyanyi tapi pakai rok pendek 1 jengkal. Nah, itu hal-hal yang tabu dulu, nggak boleh ngomong begini, nggak boleh ngomong seperti tabu. Kalau sekarang benar-benar dibuka di internet itu semua, hanya bagaimana kamu menyikapinya. Judi harus di depan mata kah? Tidak. Sekarang ini juga melalui online bisa berjudi, ya. Penipuan jelas sekali. Itu anak-anak gadis nih diingatkan, ya, kamu yang gadis-gadis jangan mau kenalan sebatas handphone doang. Bisa saja dikasih foto cantik-cantik, ganteng di situ, tapi aslinya tidak ada yang tahu. Nanti ketemuan, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Kamu harus tahu teknologi itu diciptakan oleh manusia, maka kamu harus menguasai diri dalam penggunaan teknologi. Teknologi itu diciptakan manusia untuk membantu manusia, maka dari situ pakailah teknologi sebaik mungkin. Ada beberapa pencegahan yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak-dampak negatif tadi. Apa itu? 1, memperkuat hukum, ya. Siapa yang menjiplak hasil karya orang dihukum. Kemudian menggunakan software penyaringan, ya. Kita harus pakai software untuk menyaring atau kayak seperti antivirus supaya virus-virus itu tidak cepat masuk ke laptop kita. Menghindari penggunaan komputer lama-lama, ya. Yang sering main game lama-lama, ingat, kamu lupa makan, lupa minum, bahkan lupa buang air besar, buang air kecil, lama-lama akan penyakitan. Nah, salah satu teman kamu kemana cerita, iya Bu, adik saya itu suka main game, jadi lupa makan, lupa mandi dan sebagainya, apalagi lupa belajar. Ya, harusnya ada pengawasan anak-anak, ya. Orang tua harusnya mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan handphone atau komputer. Kemudian membuat atau menciptakan antivirus. Nah, sedikit banyaknya itu sudah jelaskan apa dampak yang ditimbulkan teknologi informasi komunikasi, apa keuntungannya dan apa juga dampak negatifnya, terus bagaimana mencegah itu. Jika kamu ada yang kurang paham, silakan hubungi Ibu, Japri Ibu. Nanti untuk tugasnya saya berikan selanjutnya, kamu baca dulu materi ini, kamu dengarkan penjelasan saya. Terima kasih, selamat siang.